Ya, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah masih bisa praktikum ya, meskipun weekend kita masih bisa praktikum eh, karena kesepakatannya pengennya hari ini tetap ada praktikum. Jadi alhamdulillah sih buat saya juga nggak usah pusing-pusing mikirin gantinya ya. Nah, untuk pertemuan sekarang modul 2 karena modul satu kan dianggap Anda exploring sendiri ya. Modul 2 paling saya akan menjelaskan kembali lingkungan dari Animate ya. Nanti kita akan buka Animate-nya. Terus saya akan jelaskan kalau suatu objek sedang terklik aktif itu akan muncul propertiesnya seperti apa. Oke, saya akan share screen ya. Sebentar. Saya akan share screen Adobe Animate saya. Apakah sudah muncul? Ada ya? Ada tidak? Abu, Ada Bu. Ada ya. Ada Bu. Nah, ini sama tidak dengan yang Anda punya? Ini adalah halaman ketika saya pertama kali membuka Animate. Kita bisa langsung klik-klik di sini pilih ya, mau buat apa. Kemarin udah cukup dijelaskan juga ya, saya jelaskan ulang aja. Kalian sama nggak halamannya begini? Mungkin beda-beda ya. Sama Bu. Sama, alhamdulillah. Ya berarti pakai yang Ada Bu. 2019 ya. Nah, di sini ada recent file yang sudah pernah kita buka. Kemudian ini juga saya bikin logo BIM Tabuki di sini juga ya. BIM Tabuki itu bimbingan TA Bu Reski. Since gaya ya, since 2009 lahirlah BIM Tabuki. Sama mahasiswa itu dibikinin ya namanya. Ya jadi kurang lebih seperti itu. Nah, di sini kita bisa pilih mau buat apa, apakah karakter animation. Kalau karakter animation berarti kita buat file FLA gitu ya. Jadi hasil file dari animate adalah .fla. Kemudian hasil file dari action script 3 di sini adalah .as. Nah, action script 3 itu dijalankan istilahnya kalau kita coding kompilasi dan running ya oleh file FLA. Jadi tidak bisa bekerja sendiri, dia harus dikompilasi dan di running oleh file FLA. Jadi semuanya harus di file FLA gitu ya. Nah, ini ada karena sekarang zamannya sudah banyak iklan-iklan di sosial media ya, branding image, tentunya mereka menyediakan juga berbagai macam ukuran. Nah, di sini ada berbagai macam ukuran untuk eh, di sosial media ya. Sepertinya dikhususkan memang untuk posting image branding seperti itu ya, atau mungkin untuk iklan. Ada untuk Facebook Ads, ada untuk Twitter, ada untuk YouTube mungkin ya, untuk Instagram dan seterusnya. Nah, kemudian juga di sini jika Anda ingin membuat game juga sudah disediakan ya. Ada untuk smartphone juga dengan ukuran layar yang sudah tersedia, bisa kita pilih mau berapa banding berapa. Lalu ada untuk education ya. Nah Anda mau bikin untuk education nanti untuk sistem multimedia ya, untuk tubes mau yang mana. Bisa juga bikin video dan kawan-kawannya silahkan dicoba. Nah ini untuk ads tadi ya yang saya bilang iklan. Iklannya mau ukuran berapa kali berapa. Karena biasanya sudah ditentukan seperti skyscraper itu dari sananya sudah kayak Facebook Ads itu ada untuk skyscraper seperti itu ya. Ada banner, ada macam-macam ya. Lalu untuk web ya karena dia udah HTML friendly, jalan di atas web browser juga bisa dan seterusnya. Nah, kita akan buat file yang biasa ya, file standar FLA. Kita anggap saja kita buat karakter animation. Silahkan Anda create dengan, nah ini kehalang sama ini nih. Bentar ya, saya pindahin dulu. Kehalang sama banner Zoom.
Nah, jadi dari sejak awal kalian bisa buat ukurannya ya, width dan height-nya silahkan boleh ditentukan apakah mau 1280 kali 720 atau berapa dengan frame rate. Nah, ini sudah dijelaskan juga bahwa sewaktu pertemuan 2 dan 3 perkuliahan ya, saya sempat menjelaskan FPS, frame per second ya. Jadi frame rate itu adalah satuannya frame per second. Akan berapa banyak frame yang ditampilkan setiap detik. Nah, ini platform type-nya saya pilih AS3 karena nanti kalau dibarengkan dengan ActionScript 3 itu bisa gitu ya. Ini juga kalau misalnya saya mau bikin untuk kanvas HTML5 ya silakan dipilih. Ya saya pilih dulu yang ini ya, lalu saya akan create. Anda juga bisa belajar dari sampel files yang sudah tersedia. Kita akan create. Ini halaman yang terbentuk ya. Oke, ini kita dismiss aja ya. Anda bisa lihat ya. Ini namanya kelihatan mau saya putar-putar. Ini namanya stage ya. Ini namanya stage. Kemudian yang di kiri bawah ini adalah timeline dan ini adalah output kalau kita coding di AS3. Kalau di Java itu nanti muncul di konsol, kalau di sini munculnya di output ya. Kalau Anda tracing something akan muncul di output. Jadi kalau coding terus pengen ngecek kayak sistem out print line gitu ya. Kalau di sini namanya, aduh saya lupa apa, trace ya kalau nggak salah ya. Nanti akan muncul di output. Nah, di dalam timeline di sini kita boleh menambahkan layer-layer banyak ya. Lalu bisa dikelompokkan dalam sebuah folder tergantung dari kebutuhannya untuk apa. Nah, lihat di sini 30 frame per second artinya ini adalah sampai frame 30. Kita ini ya, kalau saya zoom ini enggak muncul enggak ya? Sebentar. Saya magnifier di sananya jadi besar enggak? Atau tetap? Ini saya magnify. Tetap ya? Tetap, Bu. Oh, tetap nggak ngaruh ya. Ya udah deh magnifiernya saya matiin. Tetap, Bu. Oh, tetap ya, sebentar. Kita pikirkan gimana caranya. Eh, di Anonet kali ya. Bentar ya, nggak ada ternyata ya. Tetap ya. Kayaknya harus share ini kali ya, share screen ya, bukan share animate-nya. Atau saya tutup dulu ya. Saya tutup dulu deh, saya ganti sharingnya jadi sharing screen aja. Nah, mudah-mudahan magnifiernya jadi jalan ya. Nah, sekarang saya sharing screen. Munculnya di sana sudah termagnify? Ada? Udah, Bu. Magnify ya. Sudah besar Ada. ya sekarang. Nah, lihat di sini ada frame 1 sampai frame 30. Ini namanya frame ya. Anda bisa masukkan keyframe di sini sampai frame 30. Nah, ini akan tayang selama 1 detik. Jadi 30 fps itu dia akan tayang. Ini si merah-merah ini ya, penanda ini, dia akan jalan. Selama 1 detik dia menayangkan 30 frame ini. Artinya kalau animasinya mau bagus, ya silahkan diperbanyak framenya. Gitu ya, misalnya naikin jadi 40. Tapi 30 itu sudah termasuk frame yang ini ya, nilai FPS yang cukup bagus juga. Cuma nanti imbasnya kalau terlalu tinggi FPS-nya ya ke ukuran filenya. Ini ya, ini tambah layer, ini untuk mengelompokkan layer tadi ke dalam folder. Jika layernya tidak digunakan, Anda bisa klik terus kayak gini ya, saya tambahin lagi. Layer 2-nya nggak kepake nih, misalnya salah, kita delete. Seperti itu. Nah terus, kalau share screen berarti ininya ikut muncul ya. Sebentar ya. Kita matikan magnifiernya. Saya akan stop share lagi. Dan saya akan share animate-nya ya.
Udah muncul ya. Yang sebelah kanan, apakah muncul? Di situ ada properties ya. Nah, jadi properties ini akan nyala tergantung dari objek yang kita klik. Misalnya nih stage-nya saya klik. Sekarang ini yang aktif adalah stage. Jadi properties yang muncul itu adalah properties miliknya si stage. Kalau di OOP itu semacam instance variable. Jadi kalau kita anggap stage ini adalah objek, maka yang muncul di atas properties ini adalah instance variable dari si stage. Jadi akan muncul script yang manakah yang harus dia running gitu ya. Anda tinggal tambahkan di sini kalau memang ada scriptnya. Kalau belum ada ya nggak usah. Terus di sini juga ada nilai propertiesnya ya, ada FPS-nya, ada background color. Kalau mau diganti ya silahkan. Biar kelihatan stage-nya saya ganti ya. Nah, kemudian di sini juga ada advanced setting, ada size ya, ada width dan height, berapa pixel, dan seterusnya. Nah, ini muncul ya kalau di klik advanced settingnya akan muncul. Oke, di sini anchor-nya dia di kiri atas ya. Anchor-nya ada di kiri atas. 0,0-nya di kiri atas. Gitu ya. Jadi kalau misalnya nih saya bikin objek, saya akan buat objek ya. Kalian klik di sebelah kanan ini ada banyak tools ya, icon-icon kecil ini. Kalian klik, misalnya saya mau bikin garis ya, atau bikin kotak ya. Saya bikin kotak, ya Anda lihat nggak kotaknya sudah muncul dan dia mengisi, nih ini lihat di sini di keyframe, tadinya warnanya gini. Saya ulang ya. Lihat, lagi-lagi harus pakai magnifier nih ya. Bolak-balik. Oke, saya share screen lagi. Kita magnify. Gini. Nih, lihat lingkarannya, bulatannya tidak ada hitam. Kosong ya, artinya apa? Di frame itu nggak ada objek apa-apa, dia kosong. Terus saya bikin sesuatu di sini, rectangle, tak, lihat. Nah, ini dianggap sebagai layer 1. Jadi ada bulatan hitam, itu berarti ada keyframe-nya. Gitu ya, ada keyframe-nya. Dan dia tampil hanya di frame 1. Tampilnya cuma di frame 1. Nih kalau saya jalanin animasinya, saya tekan enter ya. Ya udah cuma nampil frame 1 doang karena nggak ada apa-apa lagi di situ, cuman rectangle hitam. Kalau misalnya saya mau manjangkan, misalnya dia akan tampil selama 1 detik ya. Ini saya pakai F5 ya. Bentar, saya klik dulu. Saya pakai F5 ya. Jadi untuk memanjangkan frame saya pakai F5 ya. Bu kalau nggak pakai F5 gimana? Boleh klik kanan. Klik kanan, insert blank keyframe. Boleh seperti itu ya. Nah, kalau blank keyframe berarti bulatannya kosong lagi. Nanti dari 0 lagi. Ya, si yang rectangle hitamnya hilang nih, lihat deh. Nih ya. Ini di frame 1. Ini di frame 4 rectangle-nya hilang. Tuh ya, ini di frame 1, ini di frame 4 rectangle-nya hilang. Ini kalau saya jalankan animasinya kayak gitu. Tuh ya. Kalau misalnya, Bu, saya nggak mau ada keyframe baru. Kita clear. Ya. Kita panjangin misalnya tadi pakai F5 ya, panjangin sampai supaya kelihatan 15. Kemudian kita balik lagi ke sini. Ya. Tuh ya. Saya pengen si rectangle-nya ketika di 20 atau di mana ya, di sini lah boleh lah, di 20 ganti warna, itu juga boleh.
Ya nanti ada penjelasannya di modul-modul berikutnya. Tapi di sini intinya apa yang sedang kita pilih, sebentar ya, magnifiernya matiin dulu. Apa yang lagi kita pilih, ini ya, ganti ya selection toolnya, nyalakan. Nah, saya lagi milih ini kan, tuh ya. Propertiesnya yang nyala adalah milik si objek yang lagi dipilih. Yang lagi dipilih kan ini rectangle ya. Nah, kalian jangan menganggap rectangle ini adalah satu kesatuan. Karena sebetulnya enggak. Dia itu adalah kumpulan titik-titik. Jadi kalau misalnya gini, stroke dan fill itu objek yang terpisah. Jadi bisa saya, tuh ya, bisa saya bawa keluar. Gitu. Kadang orang suka kaget, loh kok stroke-nya nggak masuk, kok stroke-nya nggak ke bawah. Karena itu adalah objek yang terpisah. Bahkan stroke-nya sendiri masih bisa kita tuh ya, masih bisa kita ubah. Ada pertanyaan dulu sampai sini? Terus pengen dimasukin lagi ke sini, malah jadi gitu ya. Oke, ini saya balikin lagi deh. Kita luruskan lagi. Oke, nah ini bisa diganti warnanya, misalnya mau warna lain, boleh ya. Warna ungu. Stroke-nya gimana untuk diganti warnanya, dipilih aja. Nah, itu jadinya satu garis ya. Satu garis yang terpilih. Kalau saya ganti warnanya, cuman satu garis aja itu loh yang terpilih ya. Sama warna biru. Tuh. Yang lainnya tidak berubah. Kalau mau semuanya dipilih, Anda double klik aja stroke-nya. Tek, ya, double klik. Tuh ya, double klik. Terus kita ganti warnanya jadi biru. Oke, ada pertanyaan? Bisa ya? Nah, kemudian ini karena masih terpisah, bisa kita kelompokkan ya. Anda bisa grup ya, di convert to simbol mungkin kalau mau jadikan simbol, atau mungkin dijadikan grup saja. Seperti itu. Kemudian Anda lihat, sebentar saya mindah-mindahin ini nih, mindah-mindahin jendelanya Zoom, ngehalangan. Ke kanan, ke kiri, ke atas, ke bawah. Gitu ya. Oke, kemudian di sini ya ada Sandy muncul ya, pakai kerudung. Nggak apa-apa, santai aja Sen. Nah, kemudian Anda bisa lihat nih ya, layer 1 tuh yang kotak ini. Nah, kalau misalnya mau tambahin lagi layer, saya bikin lagi ya layer baru ya, layer 3. Kenapa layer 3? Layer 2-nya tadi udah saya hapus ya. Layer 3 ini masih kosong ya, Anda lihat. Tapi frame-nya dia ngikut ke layer 1, ikut panjang gitu ya. Tapi kosong, nggak ada apa-apa. Kalau mau saya tambahkan, ini ya, oval misalnya ya, saya tambahin oval di sini. Nah, itu bukan sebuah kesatuan objek ya. Oval dengan rectangle itu tidak menjadi satu kesatuan. Kenapa? Karena mereka beda layer. Jadi layer itu munculnya kayak kalau kalian di panggung ya, panggung pertunjukan, yang atas itu muncul di depan. Kayak gini kalau di panggung pertunjukan tuh ya, di teater misalnya ya, background itu kan paling belakang ya. Disimpannya di sini juga paling belakang di bawah. Jadi kalau saya tuker layer 1 yang ke atas, tuh ya, rectangle-nya yang muncul di depan. Saya tukar lagi layer 3 yang ke atas, layer 3-nya yang muncul di depan. Jadi kayak panggung pertunjukan ya, background itu di belakang, terus di depan-depannya itu ada layer-layer, misalnya lagi cerita bajak laut, berarti ada perahunya, ada air-airannya gitu ya. Mungkin itu layernya beda-beda, misalnya ada air lautnya, ada perahunya, itu beda-beda layer. Kenapa sebaiknya dipisahkan layernya? Karena kalau kita bekerja di satu layer, itu akan sulit. Misalnya gini ya, saya pengen lingkaran ini
pindah misalnya ya di layer di frame 10 pindah bikin animasi misalnya. Itu agak sulit ya. Lebih baik menjadi satu layer gitu. Karena begitu kita klik satu layer itu aktif semuanya. Ini yang terjadi kalau saya bikin dalam satu layer ada 2 objek. Saya klik ya layer 3, tuh akan terpilih kedua-duanya gitu. Jadi mereka dianggap satu sama ya, satu layer. Makanya saya nggak sarankan. Oke, jadi kalau kemarin ada foto-foto yang kalian masukkan itu sebaiknya dalam layer-layer yang berbeda-beda ya. Kemarin kan udah ada ya di modul ya. Foto 1 di layer berapa, foto 2 layer berapa. Seperti itu. Nah, terus animasi ini kalau kita jalankan dia akan tampil, nih saya enter ya untuk mencoba animasinya saya enter. Lihat yang merah-merahnya gerak ya. Dia lagi baca frame 1 2 3 nih. Ini lagi baca 18 ya. 18 1 2 3 balik lagi. Itu adalah nomor frame yang sedang dia baca. Tuh ya. Jadi sampai 18 itu waktu yang dibutuhkan adalah 0,6 second. Seperti itu. Nah, kalau misalnya di layer katakanlah ini 30-in aja ya. Saya pilih semuanya tuh ya. Saya seleksi semuanya, saya pencet F5. Saya beresin sampai 30. Tapi di 15 saya pengen ada keyframe baru yang mana warnanya si ini ganti. Saya mau ganti warna di frame 15 ya, di situ ada keyframe baru diganti jadi ungu. Gitu ya. Tapi jadinya gini. Jalanin ya. Nah, gitu ya. Bisa ya? Kalau lupa, Bu lupa, tenang. Ini direcord nanti saya upload ke YouTube ya. Seperti itu. Intinya sekarang saya mau jelasin bahwa objek yang kita pilih itu adalah yang akan aktif nanti di properties nilainya. Kalau saya lagi milihnya segini, segini ya. Saya milih segini aja nih. Tek, lihat ada perbedaan di situ. Yang kanan kirinya nggak kepilih, yang tengahnya kepilih ya. Terus diganti lagi warnanya yang beda deh. Nah, gitu ya. Tuh bisa ya. Karena warnanya nggak dianggap satu kesatuan. Tuh. Oke, ada pertanyaan? Sampai sini? Bisa? Ya, nanti ada mission of the day. Ini udah running out of time. Ada mission of the day terbuka jam 9. Makanya kerjakan modul 1-2-nya sampai selesai. Nanti jam 9 Anda tinggal upload aja pekerjaannya. Sesuai dengan yang disuruh dengan di mission of the day. Seperti itu ya. Oke, saya akan stop share. Kita sudah running out of time. Ada pertanyaan? Bisa ya? Mudah-mudahan bisa diikuti dan Anda langsung kerjakan saja modul 1-2-nya. Nanti jam 9 lihat mission of the day ya. Terima kasih. Ini langsung saya tutup. Nanti bentar lagi ketutup sama Zoom nih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.